Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungannya. Saudara, tema kita hari ini sangat relevan dengan kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan. Banyak dari kita yang tanpa sadar mengalami stres, baik karena beban pekerjaan, persoalan keluarga, maupun tekanan sosial yang datang silih berganti. Stres memang bagian dari dinamika hidup. Namun Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin telah memberikan panduan yang lengkap tidak hanya untuk urusan ibadah, tapi juga untuk mengelola hati dan menenangkan jiwa. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi stres menurut perspektif Islam melalui pendekatan spiritual dan juga langkah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Maka tetaplah bersama kami dalam Mutiara Iman. Kali ini sudah hadir bersama saya, beliau adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember, Ustadz Ahmad Syaroni SAG. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Matur nuwun sudah hadir dan bergabung di Mutiara Iman kali ini. Terima kasih sama-sama. Dan tema kita seperti episode-episode sebelumnya Ustadz tidak kalah menarik. Namun yang menjadi spesial di pembahasan kali ini adalah berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di era modern yang rasanya sudah makin banyak tekanan, banyak sekali rasanya tuntutan hidup untuk kita bisa bertahan dan kuat hadir bagi orang-orang di sekitar kita begitu. Dan dalam perspektif Islam, sebenarnya bagaimana tuntunan yang hadir memberikan pencerah bagi kita umatnya dalam menghadapi persoalan stres bahkan depresi seperti ini. Kita akan simak pencerah dari Ustadz Syaroni untuk memberikan panduan dan pengantar terlebih dulu. Kita akan simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Setiap manusia memiliki keinginan ya, dan berusaha untuk hidupnya itu damai, hidupnya tentram, hidupnya nyaman. Ini sebuah idaman setiap manusia, apalagi seorang muslim. Nah, namun demikian perlu disadari, khususnya bagi kaum muslimin, bahwa yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, hakikatnya adalah Zat yang menciptakan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman itu sendiri. Siapakah dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Fath. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Jadi yang memberikan ketenangan di dalam hati orang yang beriman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya
keimanan yang sudah ada dalam diri mereka itu semakin bertambah. Jadi yang perlu menjadi titik tekan, manusia punya keyakinan bahwa yang memberikan keimanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bisa saja ya memberikan problem, memberikan musibah, bencana kepada makhluknya, bisa saja dengan sebegitu mudahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, walillahi junudus samawati wal ardh. Allah memiliki bala tentara yang ada di langit dan di bumi. Tetapi Allah tidak seperti itu. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana bahwa makhluknya ini butuh ketenangan, tidak stres, butuh kedamaian, butuh kenyamanan. Oleh karena itulah stres ini adalah kondisi yang dialami oleh tubuh manusia ketika manusia ini tidak kuat dalam menerima beban tuntutan hidup ini dan macam-macam. Yang efektif di samping ada cara-cara psikologis yang efektif untuk mengatasi stres ini adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa ketenangan dan juga stres adalah juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Jadi kalau sudah punya keimanan seperti itu, orang akan nyantai hidupnya. Oh, ini sudah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hakikatnya hidup dan mati itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Ustaz, pencerah yang cukup memberikan kita ingatan bahwasanya kita semua berasal dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya menghadapi stres ini kita cukup mengingat bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Walaupun pada akhirnya banyak sekali faktor pemicu stres yang datang kerap kali walaupun kita sudah berusaha untuk selalu mendekatkan diri. Kalau misalkan Ustaz melihat di kehidupan modern masyarakat saat ini, faktor apa saja yang memicu stres ini dapat datang dengan begitu mudahnya? Stres ini adalah sesuatu yang manusiawi. Sesuatu yang manusiawi dialami oleh manusia. Karena banyak faktor. Manusia hidup di dunia ini berinteraksi dengan sesama. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal yang memicu munculnya atau terjadinya stres. Dalam kehidupan sehari-hari, orang bekerja dituntut dengan berbagai macam target, deadline, masih banyak lagi tuntutan-tuntutan, apalagi dalam dunia bisnis, harus keuntungan sehari sekian, kalau tidak sekian maka akan. Nah, ini salah satunya beban atau tuntutan kerja yang berlebihan ini menjadi salah satu pemicu terjadinya stres, munculnya stres. Kalau yang kedua, terjadinya masalah hubungan interpersonal. Manusia ini kan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan sesama manusia.
dalam lingkup keluarga, ya, dengan mohon maaf pasangan kita saja, ya, dalam sehari pastilah ada gesekan-gesekan dengan komunitas masyarakat, ya pastilah ada ada sesuatu yang tidak sama fahamnya, ya. Di dunia kerja pun seperti itu, konflik-konflik pasti ada. Nah, munculnya masalah interpersonal antara dua orang atau lebih ini memicu, ya, memicu terjadinya ya stres, ya, karena sudah ada kuatnya, ya. Mana masih masalah di rumah, mana masalah di kampung, mana masalah di tempat kerja, mana masalah di organisasi, macam-macam. Aduh, ini ya seperti itu. Jadi yang kedua ini adalah muncul karena ada masalah hubungan interpersonal. Yang ketiga, salah satu pemicu munculnya stres adalah adanya ketidakpastian masa depan. Ya. Manusia kan tidak mengetahui hidup dia akan seperti apa. Ya. Ya. Setelah ini saja kita tidak tahu akan terjadi apa. Nah, ketidakpastian masa depan menurut manusia, padahal itu sebenarnya sudah diatur oleh Tuhan, ya. Ya. Orang tidak tahu, ya, dia akan mengalami apa, ya. Pekerjaannya, kemudian kesehatannya, keuangannya, ya. Ini sangat rentan terjadi pada diri manusia, ya, sehingga itu menjadi beban pikiran, ya. Yeah. Cemas, ya Ustaz. Ya, cemas nanti makan apa. Begitu khawatir dengan masa depan, akhirnya kita banyak pikiran. Iya. Aduh, apalagi nanti, sudah banyak tagihan, uangnya dari mana? Stres. Ya, Baik Ustaz Syaroni, ini tadi sudah dijabarkan banyak sekali faktor. Jadi faktor internal, juga ada faktor eksternal seperti itu. Dan di kehidupan modern makin banyak lagi tantangannya. Belum lagi kita melihat media sosial. Iya. Kita merasa capaian kita kok begini saja, sementara orang lain sudah cukup jauh. Betul. Bagaimana mengatasinya kita akan bahas di segmen berikutnya. Secara nih kita rehat sejenak terlebih dahulu. Dan saudara, tetaplah bersama kami. Mutiara Iman akan kembali usai jeda.